Baik, Bapak Ibu, tema kita malam hari ini di dalam pembinaan kelas meeting kita yaitu etika kehidupan orang Metodis. Dan saya mengkhususkan malam hari ini bukan cuma orang Metodis, tapi kita membicarakan spesial kepada nanti kehidupan, ya etika kehidupan, bagaimana anggota-anggota kelas meeting itu bagaimana kehidupannya. Ya seperti inilah kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi kita akan pakai Bapak Ibu waktu 40 menit untuk menjelaskan ini. Saya berharap nanti tidak panjang begitu ya. Dan nanti kita pakai 20 menit untuk kita boleh tanya jawab ya, untuk kita boleh selesaikan paling lama pukul 9 Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang secara khusus anggota kelas meeting ya. Nah, bahwa tahun 1739 ya ada beberapa orang datang kepada John Wesley. Mereka ini meminta nasihat supaya kami ini diselamatkan. Bagaimana ya Pak Pendeta John Wesley, boleh memberikan nasihat kepada kami enggak supaya kami ini boleh memperlihatkan hidup ya sebagaimana seharusnya. Nah, jadi John Wesley memberikan nasihat kepada mereka. Lalu ya setelah beberapa waktu kemudian datang lagi orang meminta nasihat yang sama. Pak Pendeta John Wesley, kami mau diselamatkan, gimana caranya ya? Kami ini sudah menjadi orang percaya, kok kami ini belum yakin diselamatkan. Jadi orang-orang banyak yang mempertanyakan demikian Bapak Ibu ya. Nah, sehingga ya John Wesley menetapkan satu hari ya untuk membimbing mereka, untuk memberikan nasihat kepada orang-orang ini supaya mereka hidup dari orang yang sudah diselamatkan itu bagaimana ya. Jadi Bapak Ibu ya, setelah John Wesley mengadakan pertemuan itu, mereka ditutup ya, persekutuan mereka itu ditutup dengan doa ya, sesuai dengan kebutuhan dan pokok doa yang mau disampaikan. Sama seperti kita tadi Bapak Ibu ya, sebelum menutup kelas meeting, ada enggak yang mau didoakan sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, setelah waktu itu Bapak Ibu ya, kemudian setelah kelompok-kelompok ini dikuatkan, diteguhkan iman mereka tentang keselamatan, lalu ya kelompok-kelompok ini ya tetap rindu untuk hidup suci. Kelompok-kelompok ini tetap rindu untuk saling membantu. Kelompok-kelompok ini tetap rindu untuk mereka boleh bertumbuh bersama-sama ya. Dan mereka rindu satu sama lain boleh saling menjaga, saling mengawasi, saling menguatkan, saling mendoakan, saling meneguhkan. Nah, Bapak Ibu, ya inilah yang menjadi ciri khas sebenarnya daripada kelas meeting ini ya. Nah, itulah yang kita bahas tadi ya di dalam kelas meeting kita tadi. Jika ada satu anggota menderita, semua ikut menderita. Ada yang satu dihormati, semua ikutan bersuka cita ya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah menjadi ciri khas ya pada waktu itu ya. Bagaimana kelompok ini semakin tumbuh, mereka semakin mengasihi, mereka boleh saling melayani, mereka boleh saling memperhatikan, dan mereka mengalami pertumbuhan iman bersama ya. Kalau ada kelompok mereka imannya gagal atau imannya jatuh, imannya mengalami kemunduran ya, dan mereka itu harus menjadi tanggung jawab mereka sebenarnya ya. Nah, inilah ya kelompok-kelompok ini ya, mereka satu sama lain mereka mau mengambil komitmen untuk hidup suci, untuk saling membantu, saling mengawas, saling bertumbuh dalam iman. Nah, Bapak Ibu ya, inilah seharusnya yang menjadi dasar dalam kelas meeting kita ya, bahwa kelompok kelas meeting ini adalah kelompok yang mau bertumbuh,
Anggota-anggota kelas meeting itu adalah anggota yang mau bertumbuh, bukan cuma mengisi waktu atau rutinitas. Udah enak ya, nanti sama boksu terus diingatkan, Bapak Ibu jemaat ya, jangan lupa kelas meeting kita ya, dan lain sebagainya. Nah, nggak enak kalau nggak gabung ya, nggak ikut nggak enak. Nah, jadi Bapak Ibu ya, inilah ciri khas dasar dalam kelas meeting kita ini, bahwa kelompok kita ini, anggota ini, kita semua ya, anggota kelas meeting Cimanggu, Bogor Kota, Sentul, Ciawi, atau guru-guru nanti ya, dan juga kita merindukan nanti juga berkembang menjadi 8 kelas meeting. Kita rindu kelompok ini, anggota-anggota yang ada ini, mereka mau bertumbuh ya, dan saling membangun satu sama lain. Jadi kalau ada satu anggota yang susah, itu semua anggota ikutan susah ya. Satu anggota bersukacita, semua ikutan senang juga ya. Ini harus menjadi ciri khas ya kelompok kelas meeting kita nanti, Bapak Ibu ya. Itulah kenapa kita harus saling menguatkan, saling meneguhkan ya, saling mendoakan supaya kelompok ini satu sama lain, Bapak Ibu ya, boleh membimbing ya, kita boleh mendapatkan nasihat, kita boleh mendapatkan arahan ya. Itu pentingnya suatu persekutuan. Nah, pemimpin kelas meeting Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kelompok ini Bapak Ibu, yang macam-macam banyak kelompok tadi, mereka itu ya dibuat kelompok tidak lebih daripada 12 orang. Ya, paling tinggi angkanya 12. Kalau angka terkecilnya boleh 3, boleh 4, boleh 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Paling tinggi 12. Jikalau lebih daripada 12 harus dipecah lagi ya menjadi 2 kelompok ya. Dan ini dibagi ya, saya jelaskan minggu lalu bahwa berdasarkan ya area tempat tinggal. Kenapa? Ya, untuk mempermudah pengawasan ya dalam hal iman secara khusus. Ya, misalnya dari Ciawi anggotanya di Sentul, ada yang sakit, wah dari Ciawi mau ke Sentul kan cukup jauh ya. Nah, tapi kalau anggota Ciawi ya, kelas meeting Ciawi, ada anggota yang sakit, ada anggota yang lemah iman, ada anggota yang perlu dikunjungi, ada anggota yang mengalami pergumulan, kan cepat didatengin, kan cepat untuk dikunjungin, ya didoakan, ya dibimbing, lebih cepat. Itu kenapa diambil berdasarkan area, ya area. Dan kelompok ini Bapak Ibu, kelompok 12 orang ini yang paling banyak atau paling sedikit 3 kelompok ini, 3 orang dalam satu kelompok itu memiliki satu pemimpin, ya disebut dengan pemimpin kelas meetingnya, begitu ya. Nah, jadi inilah menjadi ciri khas kita Bapak Ibu ya, bahwa nanti di kelas meeting di 2022 Bapak Ibu, saya merindukan ya nanti Bogor Kota ada satu pemimpinnya ya, di Sentul ada satu pemimpinnya, Ciawi ada satu pemimpinnya, guru-guru ada satu pemimpinnya, minimal ada 5 kelas meeting kita Bapak Ibu, 5 orang pemimpin. Mau 3 anggota saja ya, Ciawi kami cuma 3 nggak apa-apa ya, kita mulai dari 3 Bapak Ibu ya. Jangan merasa aduh gak enak ya, persekutuan kok cuma 3 orang, sepi-sepi. Ingat Bapak Ibu, minggu lalu saya katakan bahwa kelas meeting kita itu bukan ibadah. Kelas meeting kita itu bukan seperti kebaktian. Kelas meeting kita itu bukan seperti pembaca penelaan Alkitab, tidak ya. Nah, kita mau persekutuan, bertumbuh dalam iman, saling menguatkan, saling mendoakan apa yang Tuhan katakan kepada kita, lalu apa yang akan saya kerjakan setelah mendengarkan firman Tuhan. Dan ini tugas ya dalam kelas meeting. Nanti Bapak Ibu, nanti kita akan coba ya, kita akan sederhanakan dan kita coba petakan ya nanti di kelas meeting kita di 2022 ya. Dan saya merindukan nanti Bogor Kota ada pemimpinnya, Ciawi ada pemimpinnya, Sentul ada pemimpinnya ya, 1 orang pemimpin ini Bapak Ibu ya.
Saya belum tahu Bapak Ibu, tapi ini tetap kita doakan. Saya berharap Bapak Ibu ada ya dari Bapak Ibu yang memiliki kerinduan ya, komitmen untuk menjadi pemimpin kelas meeting. Nah, mungkin ada yang tanya, apa sih Boksu tugas-tugas pemimpin kelas meeting itu apa? Nah, ini kita mau sharingkan Bapak Ibu ya. Tugas pemimpin kelas meeting itu yang pertama bahwa dia siap ya untuk mengunjungi anggota kelas meetingnya ya, karena itu merupakan di bawah pengawasannya, di bawah pemeliharaannya lah ya, artinya dialah yang bertanggung jawab atas anggota kelas meetingnya. Jadi Bapak Ibu, tugas ini ya harusnya tugas pendeta ya, tugas hamba Tuhan. Nah, inilah yang menariknya Bapak Ibu ya, di dalam kelas meeting ini saya katakan pembinaan minggu lalu bahwa pemimpin kelas meeting itu ya bagaimana dia menjadi seorang gembala kecil dari anggota-anggotanya Bapak Ibu. Jadi ini tugas yang mulia ya, tugas yang membuat kita harusnya merasa bersukacita, berpartisipasi dalam membangun iman orang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan mengira nanti Mbak Tuhan atau Boksu nggak ada tugasnya, udah saya kerjakan. Tidak Bapak Ibu ya. Ini yang membuat ya kelas meeting zaman John Wesley itu mengalami pertumbuhan. Ini yang membuat kelas meeting pada zaman John Wesley itu ya, kelas meeting mereka sangat bertumbuh ya. Semua orang mau datang, mau berkumpul, dipecah lagi, sehingga Inggris itu dipenuhi dengan kelompok sel ya. Dan waktu itu hamba Tuhannya belum banyak Bapak Ibu ya, tidak banyak hamba Tuhan, pendeta, guru Injil nggak ada waktu itu. Jadi siapa yang menangani tugas itu? Ya ini pemimpin kelas meetingnya ya. Itulah kenapa nanti ada istilahnya lay leader, ada istilah lay speaker, diambil dari jemaat, diambil dari orang-orang kelompok itu yang boleh membina, membimbing, memberitakan firman, melayani Bapak Ibu untuk ya masing-masing kelompok kelas meetingnya. Nah, tugasnya Bapak Ibu untuk mengunjungi anggota-anggota ini ya adalah menyelidiki kemajuan kerohaniannya. Gimana ya? Kita membahas malam hari ini ya tentang tadi ya satu tubuh ya di dalam Kristus. Nah, sudah belum ya kita ini satu tubuh? Jangan sampai udahlah saya nggak mau tahu kok dengan orang lain. Nah, kita selidiki kemajuan kerohaniannya ya, pembacaan Alkitabnya, ibadah persekutuannya ya. Kalau dia nggak ikut ibadah atau nggak hadir dalam kelas meeting, ditanya tadi malam kemana ya, kok nggak ikut kelas meeting? Nah, diselidiki, saya tadi malam ada urusan, ada kerja, ada juga saya tadi malam ada pergumulan, sehingga gimana ya udah siap saya ini, hati saya gundah gulana, atau ada yang patah hati atau putus cinta begitu ya, kita nggak tahu begitu ya. Nah, di sini tugas pemimpin ini mengetahui tentang hal itu, menyelidiki kemajuan kerohaniannya. Saya merindukan Bapak Ibu nanti di 2022 ya, kita akan kerjakan buku yang pernah saya sharingkan ya, tentang jurnal spiritual ya. Dicontreng Bapak Ibu, apakah dalam minggu hari ini saya membaca Alkitab? Contreng berapa pasal begitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau saya berharap ya di 2022 itu bisa kita kerjakan Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu untuk menyelidiki kemajuan kerohanian kita Bapak Ibu ya. Jadi tugas ini saya serahkan kepada pemimpin kelas meeting ya, untuk membantu saya ya untuk menyelidiki kemajuan kerohanian daripada anggota kelas meeting nanti Bapak Ibu ya. Lalu tugasnya yang menasehati, memperingati kalau ada yang salah, tidak benar dia. Tadi malam kemana kelas meetingnya? Ya saya pergi jalan-jalan lah, pusing saya, gitu ya. Nah kita teguhkan, kita nasihati, kita hiburkan ya iman mereka Bapak Ibu. Dan ini tugas kelas meeting, pemimpin ya, pemimpin kelas meeting dulu ya, sebelum ke hamba Tuhan, sebelum ke pendetanya. Maka saya sangat menegaskan
pemimpin kelas meeting itu Bapak Ibu adalah perpanjangan tangan daripada hamba Tuhan, ya. Nah, ya, dan ini adalah ciri khas gereja Metodis. Seandainya ya Ciawi jadi gereja, ya jadi pos. Nah, ini ya pemimpin kelas meeting ini jadi cikal bakalnya, ya leader di situ nanti, ya wakilnya pendeta di situ nanti, ya tugas-tugas kerohanian akan diserahkan kepadanya Bapak Ibu, ya. Nah, ini Bapak Ibu dari sini cikal bakalnya, ya. Nah, lalu ya ini ada tentang persembahannya, ya untuk keperluan gereja atau pekerjaan sosial, ya. Kalau ada di kelas meeting itu ada persembahannya, diberikan ya untuk pelayanan sosial. Maka saya pernah katakan Bapak Ibu, kalau nggak salah waktu rapat misi ya, saya sampaikan bahwa kelas meeting kalau ada mau persembahan silakan, tapi dipergunakan untuk kelas meeting masing-masing, ya. Nah, sekarang kita persembahan ke gereja, ya. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ya seperti P2M, persembahan untuk pelayanan di P2M, P3M pelayanan di P3M, ya. Sekolah minggu pelayanan di sekolah minggu, ya. Kelas meeting juga untuk pelayanan di tengah-tengah kelas meeting masing-masing Bapak Ibu, ya. Oh, itu lagi sakit si A misalnya, yuk kita kunjungan, bawa buah misalnya. Dari mana dananya? Ya dari situ, dari persembahan yang dikumpulkan ini Bapak Ibu, dari kelas meeting masing-masing. Dari gereja kalau ada ya itu dari budget gereja. Dari kelas meeting sendiri apa? Begitu Bapak Ibu, ya. Oh, dia baru pindah rumah, sepertinya piringnya itu nggak ada, kita belikanlah piring baru, ya. Nah, ini jadi kelas meeting memperhatikan begitu, ya, mempedulikan, mengasihi, ya. Sebenarnya yang lebih cocok ya memperhatikan lebih mendalam itu tim kelas meetingnya daripada gerejanya Bapak Ibu, ya. Maksud saya di sini adalah bahwa yang duluan, ya, yang mengetahui duluan kebutuhannya apa, pasti ya anggota kelas meetingnya, pasti kelas meetingnya Bapak Ibu, ya. Dan barulah ke gereja. Itulah gunanya Bapak Ibu, ya. Nah, nanti kita pikirkan ke depan Bapak Ibu, ya. Nah, yang kedua, ya pemimpin kelas meeting ini berkumpul ya dengan pemimpin kelas lainnya bersama dengan pendeta untuk apa? Yang kan sharing Bapak Ibu, ya, memberitahukan siapa yang sakit, yang ada yang tidak mematuhi peraturan gereja, ada orang yang tidak mau dinasehati, yang disampaikan ya kepada hamba Tuhan dan kepada kelompok kelas meeting. Untuk apa? Didoakan Bapak Ibu, ya, digumulkan, ya, dinasehati, ya, bila perlu begitu. Nah, jadi ini tujuannya. Dan kalau ada persembahan ya diserahkan kepada gereja, ya. Ini untuk gereja. Tidak apa-apa Bapak Ibu, atur aja 50% untuk pelayanan kelas meeting, 50% untuk kebutuhan gereja, silahkan, ya. Tergantung kelas meeting sendiri-sendiri, ya, yang boleh memutuskannya. Mau 100% berikan semua ke gereja, monggo, ya. Mau kami mau pakai untuk pelayanan sosial dalam kelas meeting kami, monggo Bapak Ibu, ya. Artinya ya itu, ya, untuk dana itu untuk pelayanan, ya. Gereja hanya menerima laporan, kami kelas meeting kami udah membantu ini, kelas meeting kami udah membantu ini. Di Palembang Bapak Ibu saya pernah mendengar, ya, ada kelas meeting begitu, salah satu kelas meeting, ya, ada yang punya masalah, ada punya pergumulan, mereka bantu. Dana dari mana? Ya dari kelas meeting mereka, ya. Mereka nggak bilang ke gereja, tapi mereka boleh melakukannya sendiri Bapak Ibu. Oke, ya, saya lebih cepat Bapak Ibu, waktu kita terbatas. Nah, kita ingat Bapak Ibu, ya, bahwa untuk menjadi anggota kelas meeting itu, ya, ini hanya ada satu syarat, ya. Dan kemudian anggota kelas meeting ini menjadi anggota metodis. Kemudian apa itu syaratnya? Ya ini, bahwa anggota kelas meeting itu punya keinginan, punya kerinduan dan dalam diri mereka itu untuk lepas dari murka yang akan datang, ya. Artinya mereka punya kerinduan tidak mau masuk neraka Bapak Ibu, ya, mau diselamatkan, ya, dari hidup mereka dan dari dosa-dosa mereka. Dan ini harus kita pahami Bapak Ibu, ini harus menjadi dasar. Kadang-kala ini kita lupakan. Nah, udahlah,
ya yang penting jadi anggota gereja ya sudahlah, ya. Apakah kita punya kerinduan untuk ya dibebaskan dari hukuman dari neraka itu, dibebaskan dari dosa-dosa kita itu? Dan bila ini Bapak Ibu menjadi kerinduan dalam hati kita, menjadi kerinduan dalam anggota kelas meeting, maka percayalah dia akan mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Dia akan berbuah, ya. Nggak lagi ya sudahlah, ya 5 tahun yang lalu saya begini kok, 5 tahun mendatang tetap begini juga kok. Tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Kenapa? Karena seringkali orang itu tidak merasa, wah, udahlah mau masuk neraka pun tidak masalah kok, ya. Enak juga di neraka mungkin katanya begitu Bapak Ibu, ya. Nah, kalau dia punya kerinduan ya untuk melepaskan diri dari hukuman itu, dari murka Allah itu, wah bagaimana caranya ini? Dia akan mengalami pertumbuhan Bapak Ibu, ya. Nah, ini harus kita pahami. Anggota kelas meeting secara khusus ya boleh memiliki syarat ini ya di dalam kita boleh menjadi anggota kelas meeting. Nah, Bapak Ibu ya, setelah itu anggota kelas meeting ini ya yang sudah berkumpul, yang sudah dibimbing, yang sudah didoakan, diteguhkan iman, dinasihati ini, bila mereka ya ingin meneruskan keanggotaan mereka ya di dalam kelas meeting itu, bahwa mereka harus benar-benar membuktikan mereka itu rindu untuk diselamatkan. Jadi Bapak Ibu ya, setelah mereka memahami dasarnya, oh saya mau bertobat, saya mau berubah, saya mau mengalami perubahan ya. Nah, setelah itu mereka harus membuktikan dengan cara apa? Meneruskan keanggotaan itu. Kenapa Bapak Ibu? Seringkali orang ya, contohnya dalam ibadah KKR ya, siapa yang mau bertobat, siapa yang mau mengalami perubahan, siapa yang mau meninggalkan dosa, banyak orang angkat tangan bukan? Oh, dia maju ke depan, minta didoakan, berlutut di situ, nangis-nangis di situ Bapak Ibu ya. Tapi setelah pulang ke rumah ya, besok, lusa, minggu depan diulangi lagi bukan? Kenapa Bapak Ibu ya? Karena mereka ya tidak mendapatkan tempat atau wadah untuk mengalami pertumbuhan. Suatu tempat untuk mereka boleh menunjukkan perubahan mereka. Inilah kelas meeting Bapak Ibu sebenarnya. Ya inilah kelas meeting itu, rohnya kelas meeting itu ini sebenarnya Bapak Ibu. Ya bukan persekutuan, bukan doa, walaupun ada doa di dalamnya, ada persekutuan di dalamnya, ya, ada penerapan kitab di dalamnya, ada Bapak Ibu. Tapi roh kelas meeting itu ini sebenarnya, ya, orang-orang itu punya kerinduan untuk terus bertumbuh, ya. Ini kelas meeting Bapak Ibu. Saya berharap kita semua ya menangkap ya apa yang saya sampaikan Bapak Ibu ya, menangkap roh kelas meeting ini Bapak Ibu ya, bahwa kita betul-betul merindukan untuk menyatakan diri ya, bertumbuh dewasa dalam iman ya, mau melayani ya, membuktikan bahwa kita ini adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Apa Bapak Ibu? Masuk anggota kelas meeting. Itulah kenapa saya sampaikan Bapak Ibu ya, minimal jemaat itu mengambil ya komitmen untuk ikut kelas meeting Bapak Ibu. Ini dasarnya Bapak Ibu ya, bukan mengisi kegiatan, tidak ya, bukan itu saja, tapi ini dasarnya Bapak Ibu untuk mengalami pertumbuhan iman ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti kelas meeting yang ada di beberapa waktu yang lalu ya, kelas meeting yang dilakukan oleh Damansara, gereja Damansara, yang gereja Metodis yang ada di Malaysia Bapak Ibu, Kuala Lumpur ya. Itu anggota gereja mereka itu bukan anggota di dalam kehadiran gereja, tapi membuktikan mereka adalah anggota gereja, mereka hadir dalam kelas meeting Bapak Ibu, menjadi anggota kelas meeting ya, menjadi anggota kelas meeting. Itulah yang memperlihatkan bahwa mereka ini adalah anggota gereja kalau mereka masuk bergabung dalam kelas meeting Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Sebentar ya, saya
Baik Bapak Ibu, ya saya lanjutkan ya. Nah, setelah mereka punya kerinduan untuk hal ini, mereka akan meneruskan ke anggota dalam kelas meeting. Mereka akan bergabung dalam kelas meeting Bapak Ibu ya. Nah, itulah saya berharap jemaat kita bergabung dalam kelas meeting. Kenapa Bapak Ibu? Ini rohnya untuk meneruskan ya, membuktikan bahwa mereka rindu diselamatkan, mereka rindu memperlihatkan iman, mereka rindu untuk mengalami pertumbuhan. Itulah kenapa ya saya selalu menekankan gabung dalam kelas meeting ya. Kalau di rumah baca Alkitab sendiri ya bisa Bapak Ibu ya, bertumbuh, tapi akan berbeda Bapak Ibu kalau kita ada satu tempat, ada satu wadah untuk mengalami pertumbuhan iman. Itu kan meeting Bapak Ibu ya. Saya sedikit lebih cepat Bapak Ibu untuk bagian ini. Nah, apa yang mereka perlihatkan dengan tidak berbuat jahat kepada orang lain. Contohnya apa? Bahwa banyak orang sering mempergunakan nama Allah itu dengan sia-sia ya, bahwa sering banyak orang menajiskan hari Tuhan ya, khusus di hari Minggu ya, tetap bekerja, berjual beli ya, berdagang seperti biasa. Nah, banyak orang tanya, aduh gimana ya Pak ya, Boksu ya Pak Pendeta ya, kalau kami kerja sama orang nih hari Minggu suruh masuk gimana ya? Ya tanyalah hati kita Bapak Ibu ya. Ada orang yang walaupun tidak disuruh masuk hari Minggu mau kerja dia, kan begitu ya. Daripada nggak ada kerja aku, udahlah buka toko aja lah, kan salah Bapak Ibu ya. Dia mau beribadah, dia mau tidak menajiskan hari Tuhan, tapi pekerjaan wajib ya menuntut dia untuk kerja ya. Saya banyak mengalami ini Bapak Ibu ketika di Batam ya, mereka itu 90% itu jemaat kita itu adalah pekerja pabrik begitu. Hari Minggu itu masuk juga Bapak Ibu. Masalahnya adalah bahwa ya ada orang yang jemaat ini ya masuk hari Minggu itu karena kalau hari Minggu masuk itu dibayar double ya, OT namanya, overtime ya. Artinya kalau mereka kerja hari Minggu mereka dibayar double. Makanya mereka lebih suka kalau hari Minggu itu masuk, karena pasti pemasukan mereka akan lebih banyak. Ya ini ya akhirnya mereka tetap kerja juga. Itulah saya katakan bahwa orang yang bertumbuh ya, kalaupun pabrik mengharuskan masuk hari Minggu ya bukan kemauan kita, tapi ada orang yang betul-betul ya masuk hari Minggu itu karena keinginannya. Ya, jadi orangnya tidak bertumbuh dan secara iman ya. Memiliki, menjual atau membeli atau menjual hamba. Ini dulu pada zaman John Wesley ya, bahwa mereka punya hamba ya, punya budak. Mungkin kita nggak lagi ya zaman sekarang, tapi kadang-kala kita menjadikan orang itu budak kita. Ini tidak baik Bapak Ibu ya, kadang kita tidak memberikan kesaksian yang baik kepada orang lain. Nah, orang Kristen itu, anggota kelas meeting itu Bapak Ibu ya, itu dilarang berkelahi, bertengkar, berselisih, berperkara, mencaci maki, tawar menawar yang berlebihan. Ya ini dilarang ya, karena itu memperlihatkan ya kesaksian hidup kita ya, apalagi bertengkar, berselisih ya sama jemaat, sama keluarga ya. Ini kita hindari Bapak Ibu, karena ini bahwa kerinduan kita untuk bertumbuh ya. Membeli menjual barang-barang yang belum dikenakan pajak ya. Nah di Batam, nah ini kami sering diskusi ini Bapak Ibu ya, karena dulu di Batam itu kan membeli barang itu BM lah ya, black market, jadi nggak ada pajak begitu, boleh nggak? Wah, barangnya maaf Bapak Ibu, barangnya kalau jadi pilek ya, sorry ya. Nah, jadi kalau dulu Bapak Ibu ya, musim BlackBerry dulu pada zaman saya di Batam Bapak Ibu ya. Kalau di tempat lain, di kota lain itu harganya bisa 4-5 juta. Di Batam bisa 2 juta, 3 juta ya. Siapa yang nggak mau begitu ya. Di tempat lain 5 juta. Di Batam cuma separuhnya aja. Wah, jadi setelah kami sharing ini, nggak boleh seperti itu. Wah, gimana ya? Nah,
Memang betul Bapak Ibu ya, eh, bahwa kita harus pajak itu dipakai ya untuk kemajuan pembangunan negara. Makanya di situ kita sumbangsikan ya untuk kita boleh membantu negara. Memberi atau meminta bunga yang tidak sepantasnya atau bunga yang tidak menurut hukum atau peraturan pemerintah. Ya ini banyak orang Bapak Ibu kerja ya membungakan. Boleh enggak? Ya tergantung. Kalau soal ditanya boleh, boleh aja Bapak Ibu. Tapi perlu kita ingat bahwa tidak boleh menuntut bunga yang sepantasnya. Ada yang di atas 10%. Kalau pemerintah, kalau saya tidak salah ingat Bapak Ibu ya, menuntut bunga itu 2-3% aja cukup begitu. Ada orang yang sampai 10%, 20%. Ya ada Bapak Ibu, saya ingat ada jemaat kita ya di satu tempat kerjanya seperti ini ya, membungakan uang. Orang pinjam untuk dagang satu hari, dia beli ini beli itu ya, beli sayur 1 juta, sore atau malam hari dia harus kembalikan 1.100.000 ya, berarti 10%. Kalau dia besok nggak kembalikan itu nambah lagi ya, nambah lagi, sehingga tidak mau Bapak Ibu dalam 10 hari dia ambil 1 juta, 10 hari kemudian dia harus kembalikan 2 juta, mencekik sekali Bapak Ibu ya. Itulah yang kurang baik ya, maka kita harus menjadi saksian yang baik. Nah lanjut ya, berbicara dengan kata tidak berguna dengan maksud memburukkan nama atau pejabat gereja atau pejabat pemerintah ya, melaksanakan sesuatu yang kita tahu tidak memuliakan Tuhan, seperti menghiasi diri dengan emas atau dengan pakaian mahal Bapak Ibu. Ini kita harus punya etika kehidupan demikian ya. Kalau satu cincin ya cincin pernikahan silakan aja, tapi kalau 10 jari ini emas semua ya kurang baik juga Bapak Ibu ya. Menghibur diri dengan cara tidak dipergunakan dalam nama Yesus. Ada banyak orang Bapak Ibu dia punya masalah, punya stres lah dia. Udahlah aku mau minum-minum dulu ya, minum air putih nggak masalah sih ya, dia minum alkohol misalnya ya, menghibur diri dengan cara yang tidak dipergunakan ya, tidak diperkenankan ya secara Kristen. Menyanyikan nyanyian atau membaca buku yang tidak memimpin kepada kasih Allah itu dilarang juga sudah Bapak Ibu ya, sebagai etika ya untuk kita mau bertumbuh dalam iman. Mengumpulkan harta di dunia secara serakah ya, ini tidak baik Bapak Ibu. Meminjam uang tanpa kemungkinan membayar kembali dan mengasuh barang tetapi tidak dapat melunasinya ya, ini etika ya untuk kita boleh bertanggung jawab Bapak Ibu ya. Yang kedua, dengan berbuat baik ya, berbuat baik terhadap semua orang, memberi makanan kepada mereka yang lapar, memberi pakaian, ya mengunjungi orang sakit dan orang yang di dalam penjara Bapak Ibu. Inilah kiranya yang menjadi pokok dalam kelas meeting kita Bapak Ibu ya. Ada anggota kita yang susah ya, boro-boro orang lain dulu lah, anggota kita dulu lah, oh dia tidak dapat kerja, belum ada makan ya, belum ada apa-apa ya, kita membantu Bapak Ibu. Oh dia nggak ada kerjanya tapi anaknya sekolah, bagaimana, apa yang dapat kita bantu dengan anggota kelas meeting kita. Ingat tadi Bapak Ibu, satu anggota susah, semua anggota ikutan susah. Nah itu, ini menjadi moto Bapak Ibu ya. Saya rindu nanti ini menjadi suatu yang terus ya kita ingat dalam kelas meeting kita. Kalau ada anggota yang susah satu, semua ikutan susah. Kan sekarang enggak kan, nah, dia susah ya dia sendiri kok. Ini Bapak Ibu ya, ciri khas sebenarnya gereja mula-mula dan kelas meeting sebenarnya Bapak Ibu ya. Mengajar, menasihati, menyapa orang dengan hati yang tulus ikhlas ya, kita harus Bapak Ibu ya untuk melakukannya ya kepada orang lain. Kadang-kadang kita nyapa sih nyapa, tapi sebenarnya dalam hati nggak ikhlas Bapak Ibu ya. Gitu ya, sekedar basa-basi. Nah orang yang bertumbuh dalam iman ya, anggota kelas meeting satu sama lain nggak demikian Bapak Ibu ya. Dia dengan tulus, dengan ikhlas ya untuk menyapa, mengajar atau menasihati orang lain, memberikan pekerjaan bagi mereka yang belum dapat pekerjaan. Iya ya, oh saya nggak ada pabrik, saya nggak ada toko, gimana kasih pekerjaan. Kalau kita tahu ada lowongan kerja Bapak Ibu, sampaikan, itu sudah membantu Bapak Ibu
ya sudah membantu ya untuk kita boleh membantu orang lain, menyadarkan, mengajak orang lain bersedia menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Ini PR kita Bapak Ibu ya, untuk kita boleh membawa anggota kelas meeting kita ini boleh menyangkal diri ya, mau hidup susah pun tidak apa-apa untuk Tuhan ya, memikul salib, menderita ya. Banyak orang aduh ada susahnya, aduh udah susah aku hidup orang Kristen ini, udahlah aku pindah agama aja lah, ngapain aku capek-capek berdoa. Nah ini kita mengajak anggota kelas meeting kita Bapak Ibu ya, tetap setia, tetap bertahan ya di dalam mengikut Kristus Yesus ini. Nah yang ketiga, dengan memperhatikan semua hukum Allah ya, seperti apa menghadiri kebaktian Bapak Ibu, itu wajib hukumnya ya. Maka saya bilang hari Minggu itu hukumnya wajib Bapak Ibu ya. Hari Minggu itu bukan harus diabsen hukumnya, tidak ya, memang wajib kita beribadah ya, untuk karena itu adalah hukum Allah. Melaksanakan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar ini harus Bapak Ibu. Maka dalam kelas meeting kita ini, apa sih yang firman katakan kepada kita ya, seperti pertanyaan malam hari ini, apa yang firman ya katakan ya, setelah dipersatukan dalam Kristus itu kita ngapain Bapak Ibu ya, itu kita melaksanakannya ya, melaksanakannya. Tadi ada yang menjawab bekerja sama ya, ada yang menjawab tadi saya lupa jadi lupa Bapak Ibu ya. Nah apa yang kita lakukan ya setelah kita mendengar firman ya, untuk kita lakukan ke depan Bapak Ibu ya, mengikuti sakramen perjamuan kudus ya, 1 bulan sekali kita lakukan, ikutin Bapak Ibu ya, itu untuk membuat iman kita semakin bertumbuh. Kita menyadari kita orang berdosa, tapi Kristus mengasihi kita. Itu mengapa kita perlu menerima sakramen perjamuan kudus itu. Mengadakan kebaktian keluarga atau doa pribadi, ini harus dilakukan Bapak Ibu ya, untuk ibadah keluarga atau ibadah pribadi ya. Kalau dua-duanya nggak ada, aduh pusing begitu ya. Nah kalau tidak salah satunya boleh begitu, jangan sampai dua-duanya nggak ada. Lalu mendalami firman Allah, perlu Bapak Ibu kita membaca buku tentang firman Allah, perlu Bapak Ibu ya mengetahui tentang kehendak Allah. Kita terus membaca buku, bertumbuh dalam iman, dan berpuasa menahan diri. Ini Bapak Ibu harus ada dalam kehidupan anggota kelas meeting kita ya. Kita berharap Bapak Ibu ke depan ya, kalau kita komitmen setiap Jumat kita ambil puasa Bapak Ibu ya, mau 1 hari penuh atau mau cuma setengah hari, monggo Bapak Ibu, ataupun ya mau jam 2 siang buka puasa juga monggo ya. Nah yang kita mau belajar Bapak Ibu untuk bertumbuh ya dalam iman, melakukan hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita ini ya. Dan nanti Bapak Ibu saya dalam kelas meeting kita coba terapkan Bapak Ibu ya. Nanti Jumat ya, saya lagi memikirkan Bapak Ibu, Jumat siang kita buka pintu gereja ya, gereja kita buka. Yang mau berdoa, sistemnya tidak wajib Bapak Ibu. Yang mau datang ke gereja sekedar doa saja, mau 5 menit, mau 10 menit, mau 15 menit, mau setengah jam, selesai dia mau pulang duluan, yang lain tetap doa, monggo. Itu Bapak Ibu yang saya coba planningkan ya untuk program kita tahun depan ya, untuk kita boleh bertumbuh, karena tema kita adalah tentang pemuritan untuk tema besar kita. Dan saya berharap Bapak Ibu ya, kita terus mengalami pemuritan dalam kehidupan kita ini ya. Nah sebagai penutup Bapak Ibu, waktu saya habis di 40 menit, saya akan coba selesaikan Bapak Ibu dalam waktu 2 menit saja ya. Inilah Bapak Ibu adalah etika kehidupan orang Metodis. Saya spesifikkan harus menjadi etika anggota kelas meeting ya ke depan Bapak Ibu ya. Nah ini semua Bapak Ibu diajarkan Tuhan kepada kita ya, nggak ada yang bertentangan dengan Alkitab ya, dan sumber kita adalah Alkitab untuk kita boleh melihat etika kehidupan ini ya. Nah jika ada yang patuh atau sengaja melanggarnya, diberitahukan kepada pimpinan jemaat sehingga mereka mengerti bahwa mereka itu salah. Nah kalau ada yang melawan ya, sengaja tidak mau taat, nah ini diberitahukan, dinasehati bahwa mereka itu salah, supaya mereka itu mengalami pertobatan dan perubahan. Mengapa? Kita harus terus Bapak Ibu memberi dia kesempatan ya untuk
dia mengalami pertobatan, perubahan. Bahwa kita memberi kesempatan dia menyadari kesalahannya. Dan ini kasmeting Bapak Ibu. Kita merangkulnya, mengayominya, bukan semakin menyudutkannya. Ya kamu udah berdosa, udah pergilah kamu. Ya tidak Bapak Ibu. Kasmeting itu kita meneguhkan, kita saling menguatkan. Itulah kenapa kelas meeting pada zaman John Wesley di Inggris itu begitu maju, karena mereka itu dikuatkan. Ya kadang-kadang kita waduh nanti ngomong sedikit nanti jadi desas-desus, jadi kabar burung, jadi isu, jadi gosip begitu ya Pak. Udahlah aku malas meminta pokok doa begitu ya, nanti jadi cerita. Waktu itu Bapak Ibu, mereka itu pokok doa kelompok mereka itu mereka rahasiakan, cuma anggota mereka cuma yang tahu, nggak ada orang yang lain tahu. Itulah kenapa mereka saling percaya, itulah kenapa mereka saling bertumbuh dalam persekutuan mereka. Nah, jika ya dia tidak bertobat, ya tidak tahu berubah, nah ini ya John Wesley sangat tegas, dia dikeluarkan dari anggota persekutuan. Ingat, anggota kelas meetingnya, bukan anggota gerejanya Bapak Ibu. Karena kalau orang salah menangkap, ada orang yang begini dikeluarkan dari anggota metodis, tidak, anggota kelas meetingnya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu mereka tidak hidup ya sesuai dengan etika tadi, bahwa itu dikeluarkan dari persekutuan kelas meeting, bukan dari anggota gereja, tidak ya. Ketika mereka mau masuk lagi, monggo ya diterima lagi. Nah, hal ini kenapa Bapak Ibu dilakukan? Bahwa kita melepaskan diri dari tanggung jawab orang tersebut, ya melepaskan diri dari tanggung jawab orang tersebut. Karena kalau tidak, kita akan merasa bersalah, dituntut terus. Ya, satu orang sukacita, kita gak ikutan sukacita. Satu orang menderita, kita gak ikutan menderita. Ya, satu orang mengalami sesat dia, kita tidak mau ada di dalamnya. Ya, tidak mau menguatkan, mencari dia, menghibur atau memenangkan dia kembali. Ya, nah kalau dia yang sudah berubah, tidak mau bertobat, ya dia dikeluarkan dari persekutuan ini. Kenapa? Untuk apa? Untuk diri kita, supaya kita tidak merasa bersalah lagi kepada orang tersebut. Kita sudah membimbing, kita sudah menasihati, kita sudah mengarahkan, tapi dia yang menolak. Maka ya kita harus melepaskan diri dari orang tersebut. Ya kita nggak mampu, ya kita nggak mampu lagi. Nah, untuk membina dia, maka dia dikeluarkan. Silakan. Kenapa Bapak Ibu? Ini untuk kebaikan kita. Ya, karena kalau tidak kita akan menjadi semua merasa bersalah terus. Nah, kalau orang tersebut kembali berubah, dia mau kembali dalam bergabung kelas meeting, kita membuka pintu untuk orang-orang yang mau bertumbuh di dalam iman Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini yang saya sharingkan Bapak Ibu untuk bahan malam hari ini ya. 45 menit saya akan kurang lebih ya, tadi saya mulai di 8 lewat dikit Bapak Ibu ya, kurang lebih lah 43 menit Bapak Ibu saya selesaikan. Kita buka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang mau di-sharingkan, ditanyakan, ada yang kurang jelas, boleh Bapak Ibu, kita punya waktu sampai jam 9, ada kurang lebih 16 menitan. Monggo Bapak Ibu, langsung aja buka mic langsung. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanya atau ada yang mau kurang jelas tadi, atau ada yang mau menambahkan, atau ada yang mau di-sharingkan. Monggo Bapak Ibu. Ada? Oh, saya baru baca dari Ibu Intin ya. Sudah jelas suara saya? Kecil, Boksu. Kecil ya. Iya. Memang dari tadi dari kelas meeting udah kayak gangguan. Nggak apa-apa, Boksu. Oke. Mudah-mudahan lah ya. Saya ngomong makanya saya agak kuat dikit supaya agak jelas ya. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan, atau tadi ada yang kurang jelas untuk kita semua Bapak Ibu, karena bahan-bahan ini
menjadi sebuah dasar pemikiran kita Bapak Ibu nanti ya untuk peta kita di kelas meeting kita di 2022 Bapak Ibu. Jadi saya berharap nanti di pertemuan ketiga kita ya pembinaan ini kita akan membicarakan soal teknis ya, soal teknis untuk kelas meeting kita. Dasar kita cuma dua ini Bapak Ibu ya, minggu lalu sama minggu ini. Nanti kita akan petakan kelas meeting kita di 2022 Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kalau ada yang mau tadi kurang jelas atau kurang menangkap atau ada yang putus-putus, ada yang kurang jelas ya, kita boleh sharingkan Bapak Ibu. Monggo, ada yang mau bertanya juga silakan. Ya. Oh, Mary keluar ya sama Rino ya. Oke. Ini aja Pak ya. Oke, silakan Kalau Pak Martin. sudah minggu lalu sama minggu ini benar Mbak bilang ya dasarnya. Yang nanti secara teknisnya akan seperti apa, terutama ketika kita dengan kelompok grup kelas meeting kita itu harus seperti apa ketika menjaga rahasia gitu. Mungkin nanti ada tips and triknya lah. Karena itu kan cukup ini juga ya sensitif kalau menurut saya. Dan nggak semua orang akan seterbuka yang mungkin yang kita pelajari hari ini gitu Pak. Iya, iya. Ya, jadi memang kalau anggota kelas meeting itu semuanya adalah orang yang dewasa secara rohani, pasti akan menjaga rahasia, Pak. Ya, pasti. Ya, pasti akan menjaga rahasia. Ya, oh, saya hari ini berbohong ya sama bos misalnya. Nah, kalau bosnya tahu dibohongi kan bahaya kan begitu ya. Nah, anggota kelas meetingnya mengatakan kamu salah, nggak boleh kamu bohongin bos. Jadi dalam kelas meeting itu Bapak Ibu ya tidak ada yang namanya oh iya ya jangan sampai dia tahu ya, jangan sampai dia tahu ya, itu juga salah. Ya, anggota kelas meeting harus menyatakan kebenaran. Kamu salah bohongin bos. Ya, kamu salah, nggak boleh begitu lagi, begini begitu, nggak boleh lagi. Tapi kalau anggota kelas meeting katakan, iya ya, jangan sampai dia tahu ya, jangan sampai kita diam-diam aja lah ya, jangan sampai dia tahu ya, dan diam aja. Kita salah juga. Sesuatu yang salah kita harus nyatakan salah. Nah, maka orang tersebut dia diajar, dia dinasehati. Lain kali saya tidak akan membohongin bos, ya. Lalu yang lain tanya, kenapa sih kamu bohongin bos? Begini masalahnya, begini masalahnya. Oh, jadi kadang-kadang kita mengerti. Kenapa dia membohongin bosnya? Mungkin dia ada sesuatu hal ya kebutuhannya atau apanya ya sehingga dia terpaksa melakukan. Dia tahu itu salah, dia tahu itu salah dan dia menyadari kesalahannya. Nah, anggota kelas meeting meneguhkannya, menguatkannya Bapak Ibu ya, sehingga dia tidak merasa disudutkan, sehingga dia tidak merasa itu dihakimi, sehingga dia tidak merasa itu bahwa dia ini adalah orang yang paling bersalah sedunia ya. Nah, dengan demikian di kelas meeting itu Bapak Ibu itu meneguhkannya, menguatkannya ya, bahkan mengajarnya, menasihatinya untuk hal-hal yang baik, dan tanpa disadari satu sama lain saling bertumbuh. Baik yang kita doakan, baik yang mendoakan itu bertumbuh ya. Dan anggota kelas meeting itu semakin lama mereka semakin kuat ya, semakin lama anggota kelas meeting itu semakin percaya satu sama lain. Nah, kalau pembicaraan itu cukup di kelompok kelas meeting, semuanya komitmen ya, jangan sampai keluar ya, untuk kita tidak mengatakannya, membicarakannya ya di dalam anggota kelas meeting kita. Nah, kalau sampai keluar, otomatis yang dicurigai adalah salah satu orang dalam kelompok itu. Makanya kalau kelompok kecil, kalau dia itu tersebar langsung ketahuan. Kalau nggak si A si B, kalau nggak si B si C. Nah, kalau satu gereja kita nggak tahu bukan, tapi kalau kelompok kecil akan cepat ya diketahui. Jadi Pak Martin, bahwa tergantung kedewasaan iman daripada anggota kelas meeting masing-masing. Kalau semuanya dewasa ya tentu ya akan menjaga rahasia ini. Ya, bagaimana nanti
Ya saya di Palembang Bapak Ibu ya. Eh, Oke, kok nggak ada yang lain ya, saya akan jelaskan sedikit Bapak Ibu. Di Palembang ya, kami membuat satu kelompok ya, tapi saya nggak aktif waktu itu. Saya pernah ikut pembinaan namanya Pria Sejati begitu ya. Saya terus diajak untuk dalam kelompok ya, kaum kaum pria lah begitu ya, untuk bertumbuh ya. Mereka bercerita Bapak Ibu ya, saya dengan istri begini-begini, waduh saya garuk kepala aja saya begitu ya. Saya sama dengan istri itu saya gini kan dia dulu, waduh begitu ya. Nah kalau tersebar kan nggak enak begitu ya. Nah, jadi saya merasa kelompok itu saling meneguhkan ya, saya menguatkan ya Pak. Bukan cuma bapak yang begitu, saya juga katanya. Waduh, saya ngomong begitu juga ya. Saya juga begitu katanya. Saya lebih parah lagi katanya. Jadi tapi pembicaraan itu cuma sampai di situ saja Bapak Ibu ya. Tidak ada keluar kok, ya. Nggak ada keluar. Kecuali yang bersangkutan mengizinkan. Kalau cerita ini menjadi berkat bagi orang lain, tidak apa-apa kok. Saya bersedia kok, ya. Masalah kami disampaikan kepada orang lain yang menjadi suatu cerita, kesaksian bagi orang lain. Nah, kalau yang bersangkutan merasa itu tidak masalah, silakan aja. Ya, yang menjadi masalahnya itu bahwa dia mempercayai kita, ya, tapi kita ya menceritakan kepada orang lain itu, dan akhirnya orang tersebut nggak mau datang lagi kelas meeting karena dia nggak ada kepercayaan lagi dengan anggota kelas meeting, ya. Jadi saya di sini sangat perlu anggota kelas meeting itu, tadi itulah kenapa dikatakan bahwa adalah anggota yang bertumbuh dalam iman, ya, yang mau bertumbuh, ya, untuk apa tuh namanya, semakin dewasa dalam iman. Itu kira-kira Pak Martin cukup membantu nggak Pak jawaban saya Pak? Ya sekarang sih cukup membantu Pak, nanti tinggal pada prakteknya aja. Ya kan, betul. Misalnya gini aja lah contoh, kita kelas meetingnya satu grup ya, ternyata ada suami istri juga, dan pada saat itu mungkin ada sesuatu hal yang diungkapkan dan itu bisa jadi berakibat keributan di ini, ya, di rumah tangga kan. Itu sebaiknya seperti apa? Apakah mereka akan dipisah kelompoknya atau gimana gitu Pak? Jangan sampai kan di depan umum malah jadi cekcok ini kan, gitu Pak. Ya, oke, kita catat dulu Pak ya. Kita catat dulu seandainya ini bagaimana nanti solusinya. Nah, itulah kita bicarakan pertemuan kita yang berikutnya adalah hal-hal yang teknis. Begitu. Ini kan teknis gitu, Pak ya. Betul Pak. Ini teknis. Nanti kalau cerita ada yang bersangkutan di situ kan nggak enak begitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita cerita Pak ya, pengalaman saya ya. Kita cerita kalau orangnya ada di situ lebih enak, Pak. Kamu dulu begini ya, kamu yang begitu. Akhirnya selesai kan begitu ya. Ini Bapak Ibu. Tapi kita yang pasti Bapak Ibu, untuk sementara saya kira dalam kelas meeting kita tidak se ekstrim itu dulu lah. Ya, tidak se ekstrim itu dulu. Kita lebih hal-hal yang menengah lah ya, menengah ke bawah lah begitu ya. Bukan yang sangat menjurus begitu ya, yang sangat kira-kira rahasia, yang betul-betul rahasia begitu ya. Mungkin hal-hal yang umum mungkin kita buka terlebih dulu seperti itu dulu Pak ya, sementara ini. Nanti ke depan kalau kita pecah jadi kelompok lebih kecil lagi Bapak Ibu, nggak apa-apa. Seperti kami di Palembang ada kelompok ya, 1, 2, 3 ya, pria-pria sejati itu. Nah di situ ya, ada kereta yang lewat, kita dengar dulu ya. Nah Bapak Ibu, nah kalau kelompok kami itu ya cuma kami aja ya, jadi mereka mau ngomong apapun bebas ya, bebas, sehingga dengan ngomong itu ya mereka pun plong begitu ya. Mereka senang hati dengan ngomong pun, didengar oleh orang pun rasanya masalah mereka itu lebih udah bebas lah mereka ya. Nah, tapi sementara ini Pak Simbolon ya, kelas meeting kita ke depan dalam setahun ini ke depan lah ya, di 2022 kita yang menekankan 2 hal saja dulu. Ya, yaitu
apa yang firman katakan kepada saya dan apa yang mau saya buat setelah mendengarkan firman itu, ya. Nanti dalam pokok doa baru kita mau sharing. Kalaupun mau serius membicarakannya, mungkin kita bukan dalam kelompok itu, tapi kita buat kelompok lain, ya. Mungkin dengan hamba Tuhan, mungkin dengan pemimpin kelas meetingnya sendiri, begitu ya. Kita curhat lah istilahnya, bukan dalam kelompok yang besar. Tapi saya pikir itu dulu Pak. Untuk sementara kita untuk teknis begitu ya, kita lebih mengutamakan tentang pertumbuhan dan kemajuan iman dulu. Nah, kalau mau curhat, mau sharing, mau konseling lah istilahnya ya, boleh kita cari waktu yang lain dan tempat yang lain juga. Kalau saya pikir lebih bijak begitu Pak, untuk sementara ini. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya, baik, ada lagi Bapak Ibu? Waktu kita semakin menipis, saya nggak mau korupsi waktu Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu atau cukup? 1 menit lagi sebelum pukul 9. Ada Bapak Ibu? Singkat saja kalau ada. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu ya. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu ya, untuk menutup kita sudah mengadakan dasar pembinaan kita untuk memahami kelas meeting kita, sudah kita lakukan ya. Dan ini kita rekam, nanti Bapak Ibu bisa membuka lagi rekamannya di YouTube ya, akan saya masukkan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu boleh simak, boleh pelajari lagi kalau ada pertanyaan. Dan nanti 2 sharing ini Bapak Ibu ya, 2 minggu ini itu menjadi dasar kita untuk kita lakukan di kelas meeting kita di 2022 untuk secara teknisnya. Maka dalam pertemuan ketiga kita akan berbicara teknis ya, bagaimana kelas meetingnya, anggotanya siapa saja, pemimpinnya ya siapa begitu ya. Lalu kelas meeting kami ya, apa tuh namanya, kalau kami bisanya hari Selasa, kami bisa hari Rabu. Nah, itu teknis-teknis seperti itu. Kami hari Selasa bisanya jam 7 malam, jam 9 malam, begitu monggo Bapak Ibu, nggak masalah, asal sepakat anggota kelas meetingnya ya. Kami maunya ketemu ya secara offline atau onsite, silakan begitu ya. Kami maunya online, monggo ya. Kami cuma bisa waktu 40 menit aja, nggak bisa satu jam, silakan begitu Bapak Ibu. Nah, saya berharap dengan begini Bapak Ibu ya, kita semua dapat tercover ya. Jemaat kita yang kurang lebih cuma penuh kita ya 100 orang ini dapat tercover untuk mengikuti kelas meeting kita. Jadi kalau saya lagi di luar kota nih, kita online begitu ya. Monggo Bapak Ibu, sepakatan anggota kelas meeting. Ya, saya berharap ini menjadi sebuah tempat dan wadah bagi jemaat ya untuk mengalami pendewasaan dan juga pertumbuhan dalam hal iman. Maka saya sangat menekankan ya, untuk di 2022 kita akan fokus Bapak Ibu di kelas meeting ini ya, di kelas meeting kita ini. Contoh tadi tentang persembahan tadi teknis ya. Nah, sampai ini persembahan ke gereja. Tadi di kelas meeting tadi sudah sempat saya sampaikan juga ya. Tadi ya kalau nggak salah ya. Dan kelas meeting itu persembahannya boleh dipergunakan untuk kebutuhan kelas meeting. Monggo Bapak Ibu, ya nggak ada larangan kok ya. Lalu dilaporkan saja, kami sudah membantu kelas meeting kami, keluarga A, memberikan beras sosial kepadanya. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, kita terima laporan saja ya, kami serahkan pelayanan ya kepada kelas meeting masing-masing, karena inilah anggota yang dipercayakan kepada kita, kepada Bapak Ibu untuk dididik, dibina, dinasihati, dibimbing ya, dipelihara, diawasi begitu ya. Kenapa saya sampaikan minggu lalu, kita semua adalah gembala Bapak Ibu ya, penjaga Israel ya. Itu kalau kita memakai bahasa Alkitab, kita adalah penjaga Bapak Ibu ya, orang lain di dalam pengawasan kita. Dan ini dapat dilakukan ya dalam kelas meeting ini Bapak Ibu ya. Nah, itu semangat sedikit Bapak Ibu ya, untuk
nanti Bapak Ibu boleh catat hal-hal teknis ya, mungkin saya nggak terpikir, tapi Bapak Ibu bisa memikirkannya. Nah, Bapak Ibu boleh catat hal-hal teknis, kita akan berbicarakan Bapak Ibu. Memang saya berharap jumlah kita banyak ya, tapi kita akan mulai dulu Bapak Ibu dari yang berkualitas ya, baru nanti soal jumlahnya ya, kualitasnya baru kuantitatifnya Kuantitas. ya, kuantitas ya, kualitas dan kuantitasnya. Jadi kita mulai dulu dari yang kualitasnya Bapak Ibu, walaupun dikit kualitasnya ya. Nah, setelah itu kita Bapak Ibu udah bertumbuh ke kelas meeting kita masing-masing, percayalah kita pasti menjadi berkat, jadi terang. Orang lain akan melihat, loh kok dia berubah ya, dulu dia gini hidupnya, kenapa berubah? Oh dia udah ikut kelas meeting, anggota kelas meeting. Nah ini membuat kelas meeting makin bertumbuh. Itulah kelas meeting pada zaman John Wesley mengalami pertumbuhan. Satu sama lain mereka memperlihatkan iman mereka, dan orang lain tertarik sehingga mereka bergabung untuk bertumbuh dalam iman, mau menjadi seperti mereka juga. Kita berharap ya jemaat kita juga Bapak Ibu bertumbuh dalam kelas meeting kita ini ke depan. Itu doa dan harapan saya ya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini waktu saya nyolong dikit Bapak Ibu, waktu kita minggu depan Bapak Ibu ya, seperti kita sepakati kita mengadakan 3 kali pertemuan ya. Sepertinya Bapak Ibu minggu depan ya, saya mohon maaf belum bisa saya lakukan ya. Pertama minggu depan karena saya pengurus distrik 3, jadi minggu depan diharapkan ikut rapat begitu, rapat pengurus distrik secara online ya, Zoom begitu. Maka Bapak Ibu saya membuat waktunya mundur begitu ya. Jadi kita buat aja di Januari pertemuan ketiga Bapak Ibu. Dan yang kedua karena kita akan kumpulkan Bapak Ibu ya, inventariskan hal-hal teknis ya, dalam beberapa waktu ini hal-hal teknis sampai Januari Bapak Ibu, teknis kita nanti bagaimana. Jadi semakin lama mungkin semakin banyak kita boleh memikirkannya ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu ya supaya ini memberikan kita juga ruang ya untuk kita boleh memikirkan lebih panjang ya, lebih panjang untuk kita terbaik di kelas meeting kita di 2022 ya Bapak Ibu. Jadi saya mohon waktu ya. Dan yang keempat karena ya kalau kita adakan di November nanti kita lupa lagi Bapak Ibu ya. Lebih bagus kita adakan di Januari aja, di pertengahan Januari nanti langsung kita praktekkan ya. Di Februari kita start untuk kelas meeting kita Bapak Ibu. Jadi berdasarkan 4 alasan ini saya berharap ya kita setuju Bapak Ibu untuk kita mengadakan pertemuan yang ketiga ya, pembinaan ini. Hal-hal yang teknis kita bicarakan di Januari supaya nanti kita bicarakan minggu depan ya. Lupa apa ya, udah 2 bulan lupa. Nah kita lebih bagus kita bicarakan di Januari Bapak Ibu, memberi kesempatan kepada kita semua untuk banyak kita memikirkan hal-hal teknisnya Bapak Ibu ya. Sekaligus ya saya juga lagi mendoakan Bapak Ibu untuk 5 pemimpin kelas meeting ya, siapa-siapa aja Bapak Ibu. Nah yang pasti ya, yang aktif Bapak Ibu ya, dan yang bersedia. Yang pasti kita mau belajar Bapak Ibu ya, kita mau belajar. Burung itu Bapak Ibu bisa terbang, gak langsung terbang ya, dia kepak-kepak dulu, kepek baru terbang Bapak Ibu. Kita pun begitu dalam pertumbuhan iman kita juga ya. Semoga kita semua bertumbuh iman kita Bapak Ibu. Oke, udah 7 menit waktu kita Bapak Ibu. Kita akan akhiri pembinaan kita ya. Pak Martin, ada yang mau disampaikan sebagai ini mengepalai, mengkoordinir kelas meeting kita, ada Pak Martin? Cukup Pak. Ya. Baik, kalau cukup Bapak Ibu. Dari yang lain Bapak Ibu ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Ada? Ada? Cukup ya. Baik, Pak mewakili biasanya ya dari kita. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ya pembinaan kita.
Bapak Ibu kalau kurang jelas, Bapak Ibu bisa melihat rekaman ulang, dan saya memberikan PR kepada Bapak Ibu untuk boleh menyimpulkan pembinaan kita dua minggu ini. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang teknis yang Bapak Ibu bisa pikirkan. Nanti kita akan diskusikan dan kita akan sharingkan Bapak Ibu di pertemuan kita yang ketiga, ya. Khusus kita lakukan di Januari Bapak Ibu, ya, bukan minggu depan, tapi kita lakukan di Januari, ya, untuk kita lakukan pertemuan yang ketiga. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri pertemuan kita, pembinaan kita ini. Saya memohon dan meminta, ya, kepada Pak Saribu, Pak, tutup kita di dalam doa, Pak Erwin, Pak Saribu, monggo Pak. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan berkat-Mu yang telah Engkau beri kepada kami, dengan segala apa yang telah kami lakukan malam hari ini, kiranya Engkau melalui terang Kristus menerangi hati pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik di dalam menumbuhkan iman kami dan juga dalam pembinaan melalui kelas meeting. Engkau ya Tuhan yang memperlengkapi semua yang terlibat dalam acara ini, sehingga kedepannya kami semakin dapat dipakai Tuhan di dalam setiap pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kita semua. Tadi udah putus, ya. Baik Kote, boleh hitung mundur, hitungan 5, kita akan tutup Zoom kita. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Bapak berkati. Ibu. Selamat malam, Tuhan berkati. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baik Bapak Ibu, ya, Tuhan berkati kita semua.